Diet sangat berperan penting bagi pasien-pasien dengan asam urat. Apa sih rekomendasinya? Yang harus dihindari adalah daging-daging merah, jeroan, seafood non-ikan, lalu juga minuman-minuman yang manis. Nah, untuk rekomendasinya apa saja sih? Sayuran itu masih boleh ya untuk dikonsumsi. Semua sayuran hijau itu baik untuk pasien asam urat. Kemudian buah-buahan juga dapat dikonsumsi secara banyak atau setiap hari karena baik untuk pasien-pasien dengan asam urat. Minum air putih yang cukup kurang lebih 8-12 gelas per hari untuk meningkatkan rehidrasimu supaya asam uratmu tidak kambuh. Dan kemudian untuk sumber protein yang baik disarankan untuk minum susu dan makan telur setiap hari. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Anda pernah nggak nandain orang itu suka jalannya jinjit-jinjit? For some reasons kita nggak ngerti ya itu karena apa gitu ya. Karena biasanya dia jalannya kayak biasa aja, tapi kok kelihatannya pada saat waktu beberapa momen tertentu itu jalannya suka jinjit-jinjit. Katanya itu nyeri banget entah di jempolnya atau persendiannya gitu ya. Nah, hati-hati, siapa tahu orang ini tuh mengalami asam urat dan nggak ngerti gitu ya kalau dia ini mengalami asam urat. Dan bahayanya lagi adalah kalau dia tidak tahu bahwa dia mengalami asam urat, ini katanya bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasinya apa saja, berbahaya atau enggak? Tapi sebelum kita ngomongin jauh tentang komplikasinya, kita juga harus ngomongin ya asam urat itu apa, penyebabnya apa, gejalanya apa, cara mendiagnosisnya gimana, dan yang lebih penting adalah pengobatannya gimana supaya tidak menimbulkan komplikasi. Makanya hari ini kita akan membahas apa itu asam urat dan komplikasi yang mungkin saja bisa terjadi ketika orang mengalami asam urat. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar asam urat. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Timotius Richard SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Bedside Hospital. Selamat pagi Dr. Tim, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik, sehat, luar biasa. Oke, dok, hari ini kita akan membahas tentang asam urat. Ya. Ini biasanya kalau ada teman kita yang kelihatan nggak ngerti ya, itu kayak jadi stereotip ya pemirsa ya. Kalau ada yang jalannya jinjit-jinjit, pasti kita kayak, asam uratnya nih pasti tinggi ya. Tapi nggak ngerti ya, itu benar karena asam urat atau ada kondisi-kondisi yang lain yang menyebabkan orang itu ada masalah di persendiannya. Nanti kita bahas lebih mendalam ya dok ya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos faktanya dulu ya dok, seputar asam urat. Yang pertama adalah semua radang sendi itu pasti disebabkan oleh asam urat. Nah, tadi kan sempat saya singgung juga dok, orang kalau lagi jalan, terutama jalan ya, karena kan dia harus menopang beban tubuh gitu ya. Kalau kayak di persendian tangan kan orang nggak begitu notice karena ya dia hanya bergantung pada gaya gravitasi sih gitu ya. Tapi kalau kayak di kaki kan dia menopang tubuh sehingga once dia jalan dia akan kelihatan. Tapi bener gak sih kalau orang semua yang masalah di sendinya sakit itu pasti karena gara-gara si asam urat? Sayangnya itu adalah mitos. Oh wow, selama ini kita tahunya pasti gara-gara asam urat tuh dok kan. Tapi salah satunya gimana tuh dok? Jadi gini, kalau kita bahas nyeri sendi ya, sebenarnya banyak sekali penyebab nyeri sendi. Atau kita ngomongnya kalau bahasa medisnya kita ngomong artritis. Ya. Penyebabnya banyak banget, dari yang paling simple yaitu mungkin asam urat ya, yang paling gampang untuk diketahui, atau sampai yang paling ekstrim, contohnya autoimun. Ya, jadi memang banyak sekali dan bervariasi. Kalau untuk yang lansia mungkin ketahuannya karena udah lebih ke arah pengapuran. Nah, pengapuran di sendi ya, di lutut, di ankle ya, jadinya bisa sakit. Nah, jadi harus dibilang rematik. Nah, itu bahasa awam. Sebenarnya radang sendi aja, tapi penyebabnya apa harus dicari tahu. Nah, karena selama ini orang tuh notisnya bahwa orang mengalami sakit di sendi itu gara-gara asam urat, kira-kira ada beda nggak sih dok? Tadi yang disebutkan ya, nyerinya itu atau radangnya itu tuh yang kan kalau kita lihat orang jalannya jinjit-jinjit dan kayak sakit banget, nyeri banget, itu beda asam urat sama dengan kondisi yang lain, beda nggak sih? Maksudnya kayak nyerinya kah atau kayak dia hilang timbulnya kah atau gimana? Sebenarnya kurang lebih mirip ya. Karena kalau ya namanya sakit, ya pasti sakit. Kalau jalan nyeri ya, cuman ada memang lokasi-lokasi tertentu tempat sukanya si pengapuran, si asam urat, si autoimun tadi ya, misalnya contohnya rheumatoid arthritis ya, itu lokasinya beda-beda gitu. Contoh kalau misalnya pengapuran deh ya, paling sering itu di lutut. Ya kan, terus kalau misalnya asam urat
paling sering itu lokasinya di jempol kaki. Kadang-kadang sebelah doang gitu. Kalau si autoimun rheumatoid arthritis biasanya justru di sendi-sendi kecil kayak di jari-jari tangan gitu. Nah, jadi kita harus beda-bedain nih, nanya dulu sakitnya di mana lokasinya gitu. Oke, mungkin sama-sama kayak ada radang sendi atau nyeri di persendian, tapi mungkin dia keluarnya atau munculnya ada di mana itu bisa jadi penyebabnya berbeda ya. Betul Jadi sekali. tidak bisa kita langsung judge bahwa oke, semua orang yang mengalami radang sendi adalah hubungannya dengan asam urat yang Betul. tinggi. Belum tentu seperti itu ya. Jadi jangan ngejudge teman Anda nih kalau lagi radang sendi. Nah, pasti kamu habis makan apa ini gitu ya. Gara-gara asam uratnya tinggi, bukan, karena mungkin ada faktor-faktor yang lainnya ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok. Penderita asam urat katanya nggak boleh minum kopi. Wih, di zaman dimana everyone drinks coffee more than a cup a day gitu ya. Kayaknya agak berat nih ya orang kalau nggak minum kopi. Tapi masalahnya adalah kalau dia punya riwayat asam urat, boleh nggak sih minum kopi? Ya, sebenarnya kalau kopinya sendiri sih nggak masalah. Yang jadi masalah adalah Manisnya. Ya kan, kalau sekarang ya, kalau saya secara personal kopi bagus ya untuk orang yang sehat. Sangat baik sekali, protektif sekali untuk organ-organ. Tapi sayangnya gulanya itu nggak bagus. Jadi memang dari rekomendasinya untuk orang dengan riwayat sakit asam urat itu tidak boleh mengkonsumsi tinggi fruktosa. Ya, jadi gula-gula dan lain-lain itu nggak boleh karena memperberat si asam uratnya, makin lama makin tinggi gitu. Jadinya memang nggak direkomendasikan. Gitu. Nah, Dok, masalahnya kan sekarang itu lebih banyak minuman manis rasa kopi ya, Dok. Setuju banget, betul. Itu the fact-nya seperti itu gitu ya. Tapi kan gini, kayak kalau orang mau minum kopi, ya gimana ya, sekarang itu kopi bukan masalah cuman pingin minum kopinya aja, jadi lifestyle ya, Dok ya, untuk posting di feed. Ya. Gitu ya. Jadi yang aman itu, yang oke sebenarnya kayak kopi hitam. Betul. Tanpa gula. Ya. Rekomendasinya seperti itu. Pokoknya semua jenis gula kalau bisa dikurangin. Kalau bisa di-cut lebih baik. Oh, oke. Kan sorry ya, Dok ya, ini bukan conflict of interest atau conflict of business, tapi banyak jenis-jenis gula di luar sana yang mungkin orang tanya, oh mungkin yang dimaksud sama Dokter Tim itu gula dapur yang entah yang gula putih itu, atau sekarang kan gini, Dok, kan banyak tuh gula-gula yang diklaim bahwasanya ini kayaknya kandungan gulanya itu lebih bagus dan lebih rendah gitu ya. Mostly yang kayak yang liquid gitu, Dok. Nggak usah disebutin lah ya, itu sama aja ya. Ya, ini masih tetap gula atau gimana? Ya, sebenarnya sih masih tetap gula, cuman memang dia ada perbedaannya. Yang liquid tadi ya memang secara penilaiannya jauh lebih baik sebetulnya. Tapi bukan berarti aman ya. Long termnya kita berbicara long term memang nggak bagus. Tapi kalau conventional sugar ya yang gula dapur ya atau mungkin yang fruktosa itu biasanya dipakai di produk-produk minuman ya. Itu memang nggak direkomendasikan. Gitu. Kalau bisa dikurangin, kalau bisa di-cut sama sekali. Nah, itu ya, the real coffee lover pasti minum black coffee. Ya, jadi harus berhati-hati bagi Anda para penikmat kopi. Kebetulan saya penikmat air putih, Dok. Oh iya, bagus. Hemat dan sehat. Oke, Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Sayuran hijau sebabkan asam urat. Ini sudah sangat template banget ya. Di satu sisi itu kayak kita harus mengkonsumsi sayuran hijau karena itu bagus untuk kesehatan tubuh kita gitu ya, karena mengandung ini itu dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi akan jadi momok untuk mereka yang sudah punya asam urat, katanya mengerikan gitu ya. Nah, ini hanya berlaku untuk yang punya asam urat atau bagi semua orang juga berisiko atau gimana sih, Dok? Oke, ini mitos. Oke ya, mitos. Kenapa? safe ya. Karena memang nggak apa-apa kok, silahkan. Pada prinsipnya sayuran tidak pernah salah. Sayuran tidak pernah salah. Jadi cewek ya, Dong. ya, jadi sayuran itu nggak pernah salah. Jadi memang kalau kita bicara dengan asam urat, kita berbicara tentang kandungan purin di dalam makanan tersebut ya. Kandungan purin di dalam sayuran itu tidak terlalu tinggi ya, berdasarkan penelitian sehingga dapat memperberat derajat keparahan dari si asam uratnya. Jadi apapun sayurannya itu memang sekarang direkomendasikan. Jadi silahkan, boleh makan. Silahkan, nggak ada masalah sama sekali. Jadi jangan karena saya asam urat, saya nggak boleh makan sayuran hijau, saya nggak boleh makan kangkung misalnya, atau misalnya bayam gitu ya, nggak, silahkan saja. Boleh sekali untuk dikonsumsi, jadi jangan takut.
Justru kalau nggak konsumsi, efeknya malah lebih banyak yang lain. Oh gitu? Buang air besarnya susah, kurang serat, nutrisinya kurang ya. Jadi lebih baik konsumsi tinggi sayuran. Itu tergantung kayak cara mengolahnya nggak sih, Dok? Nggak juga. Oh, nggak pengaruh ya. Yang penting intinya sayuran hijau aman dong berarti ya. Aman. Tapi kan ada orang-orang mungkin ya orang yang mereka no protein hewani, hanya mengonsumsi sayur-sayuran di mana mungkin konsumsi sayurannya akan berlebih dibandingkan orang-orang di luaran sana. Itu tetap juga aman ya? Aman, tapi tetap harus dipantau. Ada rekomendasinya untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Nah itu dia ya, jadi kalau Anda tidak punya riwayat atau punya riwayat asam urat, boleh mengkonsumsi sayuran hijau dan yang penting adalah tetap berkala ngecek kondisinya. Betul. Gitu ya, supaya tidak terlampau jauh. Kalau sudah terlampau jauh nanti agak susah gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya, Dok ya. Wah ini jadi satu momok ketika seorang wanita memasuki masa menopause gitu ya. Karena dulu saya nggak kepikiran kayak kenapa wanita itu banyak yang menganggap bahwa menopause itu sangat mengerikan gitu ya. Karena salah satunya mungkin adalah salah satu mitos atau fakta ini bahwasanya menopause katanya bisa meningkatkan asam urat yang bisa lebih tinggi pada wanita. Betul nggak sih? Nah ini fakta. Betul. Tuh kan. Mungkin banyak yang jadi momok gara-gara ini ya. Kenapa dok? Sebenarnya dia berhubungan dengan hormon ya. Pada saat sudah masuk usia menopause, memang hormonnya kan akan turun. Ya, hormon estrogennya akan turun. Nah ini dia akan memang banyak sekali mengubah metabolisme di dalam tubuh perempuan. Nah salah satunya adalah asam urat. Jadi memang pasien-pasien usia lanjut, terutama perempuan, memiliki tendensi untuk nyeri sendi karena asam urat karena sudah masuk usia menopause. Gitu. Kalau gini, sebelum kita ngomongin wanitanya, kalau mau compare sama pria nih pemirsa ya, kan pria nggak ada menopause ya dok. Ya. Apakah ini berarti kayak, berarti pria lebih aman? Nggak juga. Secara prevalensi memang laki-laki jauh lebih tinggi ya untuk menderita asam urat dibanding perempuan. Ya, kenapa itu jadi fakta, dok? Karena kita kan pria. Iya. Oke. Tapi kalau wanita, dia memang lebih berisiko ketika sudah memasuki masa menopause karena tidak lagi memproduksi atau menurunnya hormon estrogen. Seperti itu ya, hormon protektifnya mereka. Tapi sebelum masuk menopause, berarti mereka ini jauh lebih terprotek gara-gara estrogen untuk mengalami si asam urat. Ya, salah satu perlindungan ya yang mungkin laki-laki kurang memiliki. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa kena asam urat di usia muda ya. Karena memang ada beberapa faktor-faktor lain yang memang tidak bisa diubah seperti hereditary atau keturunan. Atau ada faktor-faktor lain seperti penyakit-penyakit tertentu atau obat-obatan yang dikonsumsi. Gitu. Jadi itu bisa meningkatkan asam uratnya. Oke, jadi mungkin ada beberapa kondisi wanita sebelum menopause pun bisa berisiko mengalami asam urat karena kondisi-kondisi tertentu ya. Sifatnya mungkin salah satunya herediter tadi ya, menurun di keluarganya silsilahnya ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Nah ini baru aja kita bahas, asam urat itu genetik gitu ya. Orang tuh kalau udah ngomong genetik agak berat dok, karena kayak ya udah ini mata rantainya bisa diputus nggak sih gitu. Kayak ya genetik sangat susah gitu. Betul nggak sih kalau asam urat itu hubungannya dengan genetik? Ya fakta, betul. Karena kita baru ngomong herediter. Iya. Tapi itu tuh kayak kalau orang ngomong genetik tuh ya dok, udah desperado gitu ya. Karena udah kayak ya udah mau ngapain, that's our fate gitu kan. Udah nggak bisa diapa-apain atau gimana dok? Sebenarnya bisa dengan cara mengurangi beberapa resiko-resiko yang memang bisa diubah atau dimodified. Ya contohnya intake ya, atau misalnya dengan lifestyle ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak kok yang bisa kita lakukan, nggak harus melulu konsumsi obat-obatan seperti itu. Berarti gini dok, kalau dokter ngomong intake, apa yang jadi konsumsinya mereka? Gini, satu keluarga ketika katakanlah mama papanya ada asam urat gitu ya. Kalau masalahnya ada di intake, sebenarnya itu oke, bibitnya ada. Cuman habit yang terbentuk, habit dietnya, pola diet, pola makan yang terbentuk di keluarga itu akhirnya menyebabkan si bibit dari si asam urat ini bisa tercetus sehingga akhirnya bisa nge-flare gitu sih. Atau makin berat lah intinya. Oke. Jadi memang hubungannya adalah ketika ini genetik dan akhirnya terjadi habit di keluarga itu, ya monggo silahkan masuk gitu ya. Jadi memang harus ya di sesuatu yang bisa dimodify
ya dimodify lah gitu. Salah satunya di pola makannya. Betul gitu. sekali. Oke, terima kasih Dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin asam urat dan komplikasinya, itu yang sangat mengerikan ya di segmen selanjutnya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit banyak orang gitu ya. Asam urat gitu ya, mungkin salah satunya pengaruh apa yang jadi oral intake-nya kita, apa yang kita konsumsi, you are what you eat ya. Nah kalau ada punya pertanyaan seputar asam urat dan komplikasinya apa saja, bahaya atau enggak, gimana cara mengenalinya, dan semua hal seputar asam urat boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami ya di @bincangsehat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Timotius Richard S. PPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital. Oke dok, asam urat. Asam itu sesuatu yang asam. Urat identiknya dengan salah satu jenis makanan, bukan ya gitu. Asam urat itu kalau bagi sebagian orang itu langsung apa yang Anda pikirkan tentang asam urat, nyeri gitu ya. Udah that simple gitu. Tapi sebenarnya asam urat itu by definition secara medis apa sih dok? Sebenarnya asam urat itu limbah ya, produksi pecahan sebetulnya. Ya, jadi memang tubuh kita tuh membutuhkan asam urat. Membutuhkan ya. Jadi sebenarnya kalau in general asam urat itu sebetulnya dia memiliki fungsi yang cukup baik buat tubuh. Ya, dia itu sebetulnya antioksidan. Ya, jadi bagus, diperlukan untuk semua tubuh. Dia antioksidan, terus dia juga untuk mempertahankan fungsi dari lining pembuluh darah, lining sel dan lain-lain ya. Jadi dia ada endothelial protective juga. Ya, jadi sebenarnya fungsinya banyak sekali dan kalau sekarang sudah mulai dihubungkan dengan banyak sekali fungsi-fungsi organ seperti jantung, pembuluh darah, ya, terus ke liver, ya, dan juga sampai ke penyakit-penyakit tertentu, ya, contoh seperti diabetes, ya, metabolic syndrome, fatty liver, serangan cardiovascular disease, sebetulnya banyak sekali. Tapi intinya adalah si asam urat ini memiliki fungsi yang cukup baik seperti sebagai antioksidan, kardioprotektif, neuroprotektif semuanya. Jadi sebenarnya bukan orang yang jahat kok asam urat ini. Ya, bukan sosok antagonis ya ini ya. Sebetulnya bukan. Oke. Gitu. Tapi kenapa akhirnya di masyarakat kita jadi kayak sosok antagonis ya, Dok? Padahal dia protagonis karena fungsinya sebanyak itu gitu. Iya, karena memang efek dari si asam urat yang secara berlebihan ini memang nggak bagus. Dan efeknya ini bisa terjadi dengan gejala dan tanpa gejala. Jadi orang-orang nggak nyadar aja, oh ternyata asam urat saya tinggi gitu. Sampai batas lebih yang sangat gitu ya. Dan kadang-kadang nggak ada gejalanya. Jadi cuman ketahuan pada saat lagi misalnya medical check up gitu ya. Terus ketahuan, oh tinggi ya gitu. Oh ternyata memang nggak boleh. Kenapa sih nggak bolehnya? Jadi memang banyak sekali ntar yang akan terjadi di belakang gitu. Oke, gejalanya ada yang muncul, ada yang enggak. Itu juga menarik. Tinggi atau enggaknya pengaruhnya, faktor atau indikatornya apa, itu juga menarik. Tapi sebelum itu kayak tadi kita ngomongin asam urat gitu ya. Yang ada itu sebenarnya berfungsi dalam tubuh gitu ya. Masalahnya ada banyak atau over atau enggak. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kayak asam urat ini kemunculannya ini terproduksi dari tubuh kita secara otomatis. Misal ya, kalau di lambung kita kan yang temennya asam biasanya asam lambung gitu, itu kan ada di tubuh kita. Atau kayak orang ngomongin kolesterol gitu ya, dari makanan tuh ternyata 75% dari liver gitu ya. Nah kalau untuk asam urat ini sendiri, dia memang terproduksi secara otomatis dalam tubuh kita atau dari apa yang jadi intake-nya kita? Oke. Jadi sebenarnya ada banyak sekali jalur ya untuk terbentuknya si asam urat ya. Tapi secara keseluruhan memang kan tadi kan produk limbah ya. Jadi sel kita itu dari purin dan pirimidin, terus kemudian dia akan menjadi komponen dari sel. Entah itu DNA, RNA, lining cell dan lain-lain. Kalau dia rusak atau mati, ya dia akan mengeluarkan produksi yang namanya si uric acid tadi, asam urat. Nah, itu dari sisi metabolisme ya. Jadi memang pasti akan diproduksi sama tubuh. Itu yang pertama. Kedua, dari makanan, intake ya, makanan-makanan yang mengandung banyak purin. Ya, itu juga jadi bisa di metabolisme dipecah meningkatkan si asam uratnya tadi. Terus kemudian dari intake yang memang nggak berhubungan secara langsung, contoh tadi si fruktosa tadi, ya kan?
Jadi dia akan meningkatkan pemecahan dengan kaskade pathway yang agak sedikit berbeda, tapi outcome-nya juga meningkatkan si asam urat. Ditambah lagi beberapa penyakit tertentu, seperti contoh kesulitan untuk membuang si asam urat. Jadi ada kelainan misalnya di ginjalnya, pasien-pasien dengan misalnya gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis misalnya. Jadi asam urat itu di metabolisme di liver, dibuangnya sama ginjal. Nah, ginjalnya susah nih untuk membuang, jadinya agak numpuk semua di dalam tubuh. Kemudian ada penyakit-penyakit tertentu yang dapat meningkatkan produksi asam urat. Ya, contoh-contoh penyakit-penyakit keganasan, ya, keganasan darah atau yang lain yang tiba-tiba memang pecah sel darahnya dan lain-lain, meningkatkan asam urat yang terlalu tinggi. Itu juga bisa, dan banyak lagi faktor-faktor lain. Ya. Jadi tapi memang secara complicated-nya banyak loh yang bisa menyebabkan si asam urat ini tinggi. Gitu. Karena yang di-blame di masyarakat kita tuh mostly dari makanan deh dok ya. Betul. Makanan enak-enak lagi ya gitu ya. Iya. Nah masalahnya itu tidak hanya berbatas pada makanan ya. Itu di kondisinya banyak banget. Saya nggak bisa ngulangi lagi karena banyak banget ya kondisi-kondisinya bahwa kenapa akhirnya kadar asam urat seseorang itu bisa tinggi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di kadar yang normal itu kan bagus karena fungsinya untuk tubuh itu banyak banget. Tapi masalahnya adalah ketika tinggi itu jadi masalah. Nah dok, kadangkala itu kalau kita ngomongin penyakit yang tadi dokter sebut tidak ada gejala, ada orang yang gejala, ada tidak gejala. Ini masalahnya tuh yang jadi PR itu kalau nggak ada gejala gitu ya, orang itu kayak nggak notice, nggak ngeh bahwa di tubuhnya itu kadar asam uratnya semakin tinggi. Bisa beda nggak sih dok antara orang yang kadar asam uratnya sama itu A sama si B, yang satu ngerasain gejala, yang satu nggak, atau gimana? Ya betul, kayak itu. Oh, itu jadi, bedanya kenapa ada yang bisa muncul gejala atau enggak gimana ya dok ya? Kalau itu memang nggak bisa dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang asam urat dan peningkat asam urat dengan kalau nyeri karena asam urat kita ngomongnya gout arthritis ya. Gout arthritis. Jadi kalau asam uratnya tinggi udah pasti gout arthritis, belum tentu. Tapi 95% pasien gout arthritis memiliki asam urat yang tinggi. Gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi penyakit asam urat itu nggak harus selalu melulu si gout arthritis. Tapi kalau gout arthritis 95%-nya disebabkan oleh asam urat yang tinggi. Gitu. Agak tricky ya, gitu ya. Karena bisa jadi orang kebolak-balik nih ya, gitu ya. Antara dia asam urat yang tinggi nggak selalu gout arthritis, tapi kalau gout arthritis 95% pasti asam uratnya tinggi kan. Itu poin utamanya gitu. Betul. Masalahnya orang kadang-kadang nggak ngeh bahwa mereka mengalami itu gitu. Sampai di fase mana sih dok orang benar-benar mengalami gejala, tapi ketika asam urat tinggi, dia tidak akan silent terus dong. Pasti akan ada satu momen di mana orang ini pasti akan merasakan sesuatu ketika kadarnya udah terlalu over gitu. Jadi kalau kita ngomongin batas, normal laki-laki sama perempuan agak beda. Kalau laki-laki biasanya masih oke di atas 7, kalau perempuan di bawah 7 laki-laki, di bawah 6 perempuan. Itu normalnya. Tapi kalau secara in general ya itu memang cut off-nya di 6,8. Jadi di bawah 6,8 deh targetnya ya. Kalau memang dia lagi serangan dan lain-lain ternyata tinggi, ya kita harus turunin sampai di mana, di bawah 6. Di bawah 6. Nah, terus kalau misalnya tinggi sekali, itu ada beberapa yang menganjurkan tuh di atas 9 tuh tinggi. Kalau dia nggak ada gejala, pokoknya kalau udah di atas 9 harus dievaluasi perlu dilakukan terapi atau enggak. Kalau udah di atas 13 itu udah bahaya banget. Itu bisa bikin komplikasi yang banyak gitu dari si asam urat ini. Gitu. Sebelum sampai 13 harusnya orang itu kerasa nggak sih dok? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar asam urat dan komplikasinya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Timotius Richard SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Bethesda Hospital. Oke dok, tadi kan disebutkan kalau cowok itu
7 maksimal, cut off-nya di 6,8 sih. Kalau cewek kan di paling maksimalnya 6 gitu ya. Tapi ada kondisi tadi dokter menyebut ada 9 tuh nggak kerasa sama sekali. Bahkan sampai di 13 yang bisa menyebabkan komplikasi. Teteh kumaha dong, maksudnya kayak itu kan hampir 2 kali lipatnya ya. Dari 7 cut off-nya aja 6,8 gitu ya. Itu ada yang sampai 13 ke atas. Nah, saya tuh pengen tahu dok, kayak normalnya kita itu kalau orang sehat itu di angka berapa sih dok? Ya itu tadi, kalau sebenarnya kita nggak mau di bawah 3. Di bawah 3 itu berarti rendah banget, nggak boleh. Oh, nggak boleh Nggak mau, nggak mau. Oh, 7 jauh ya, udah saya 1 aja deh gitu, enggak ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi kalau memang beberapa 3,3 sampai 3 lah, itu pokoknya itu nggak boleh di bawah itu. Jadi around 3 sampai 6,8. Itu adalah optimalnya paling baik ya untuk apa namanya protektif terhadap tubuhnya itu segi di situ. Nah, kenapa bisa sampai tinggi sekali itu ya memang seperti tadi banyak sekali faktor-faktornya. Kalau dia sampai asimptomatik atau tidak ada gejala, mau sampai dia di atas 13 pun rata-rata nggak ada gejala sama sekali. Betul, nggak selalu melulu dia akan muncul dengan nyeri sendi, flare ya, yang mungkin tadi sampai nyeri banget jempolnya ya, atau mungkin di lokasi-lokasi lain, belum tentu. Itu tuh kadang meskipun mungkin belum ada jawabannya ya dok ya, tapi kadang-kadang saya agak miss ya, kok bisa ya ada orang yang sampai di angka 13 nggak kerasa sama sekali, itu emang karena proteksi tubuhnya bagus atau gini dok, kadang-kadang tuh ya kan itu secara bertahap ya, mungkin ada yang ngerasain nyeri, tapi kadang-kadang tuh orang kita kan kebal-kebal ya. Dalam artian entah pain tolerance-nya berbeda-beda atau orang mencoba mengompensasi atau beradaptasi dengan kondisi sehingga karena sifatnya kronik jadi kayak mereka udah terbiasa dengan pain itu atau gimana dok? Nah, mungkin ada yang beberapa menganggap ini mah cuma nyeri biasa aja deh. Udah minum obat aja lah, anti nyeri deh yang dijual di warung gitu ya, atau mungkin beli ke apotik direkomendasikan terus beli gitu ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan ya udahlah nanti juga enak lagi gitu ya. Itu ada beberapa yang seperti itu. Jadi nggak melulu asimptomatik murni, tapi lebih ke arah kayak mungkin karena hal lain ya, dia mengkonsumsi obat-obatan atau anti nyeri bukan untuk si asam uratnya, tapi ya udah karena udah kebiasa, aduh nyeri dikit dah minum deh, nyeri dikit minum deh gitu. Nah, itu kalau nyeri minum gitu ya. Itu kan sebenarnya mungkin yang diminumkan adalah obat pereda nyeri ya. Bukan obat asam urat kan gitu ya, untuk mengatasi asam uratnya. Nah, itu ketika orang hanya mengonsumsi obat pereda nyeri kan hanya sementara mungkin. Betul. Nanti dia akan timbul lagi kah? Iya. Jadi dia akan timbul lagi. Jadi ibaratnya gini, ada kebakaran karena gas bocor. Ya udah kita cuman siram kebakarannya aja. Gas bocornya nggak ditutup. Betul. Jadi ya ntar abis ini kebakaran lagi, siram lagi aja. Tapi nggak diberesin nih penyebab kebakarannya. Itu sama dengan asam urat yang tinggi menyebabkan gout arthritis. Tapi gout arthritis karena si asam urat yang tinggi ini nggak dikontrol gitu loh. Jadi ya nyerinya nyeri-nyeri terus tapi minumnya obat anti nyeri. Nah itu ntar efek samping dari obat anti nyeri ini akan muncul. Nah ini yang ditakutin tuh, ginjalnya kena gitu. Ya. Oke. Nah, kondisi-kondisi ini tuh kadang-kadang kayak ada orang ngerasa atau enggak, atau mungkin tinggi atau enggaknya itu pengaruh, mungkin salah satunya dok ya, kayak umur juga nggak sih dok? Kalau umur sebenarnya nggak terlalu relate ya, kecuali tadi yang perempuan ya. Itu kita bisa langsung berpikir nih, oke ini usia lanjut, apakah ini pengapuran atau asam urat nih, gout arthritis, osteoartritis atau gout arthritis ya, kita evaluasi. Kalau misalnya ternyata dia menopause ya berhubungan dengan kepadatan tulang juga ya. Untuk pengapuran terus berat badan naik dan lain-lain ya pasti weight bearing akan berpengaruh ya di situ. Apakah ini mix, kombinasi dan lain-lain ya kita buktikan, kita cek ya asam uratnya tinggi atau enggak. Kalau perlu kita kalau bengkak nih, lagi bengkak gitu ya, misalnya di lutut atau misalnya di sendi gitu ya, di sendi mana, kita coba periksa ya antara dengan pemeriksaan radiologi, foto ronsen, atau mungkin dengan ambil cairan sendinya, terus kita cek ada kristal monosodium urat atau tidak untuk menegakkan diagnosisnya. Jadi next step berikutnya kita udah lebih jelas lagi. Gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang benar-benar nggak ada rasa sama sekali, kebetulan ya pengen periksa, nggak tahu ya, ada random gak sih orang kayak pengen periksa aja gitu ya. Itu tuh kayak bahkan mungkin sampai yang hampir 13 dan tidak kerasa sama sekali, itu bisa kedetek nggak dok? Meskipun dia tidak ada gejala sama sekali? Bisa kedetek, karena kan kita periksain asam urat itu udah pasti masuk ke dalam pemeriksaan rutin ya, medical check up dan lain-lain. Jadi bisa banget kita langsung periksa. Kalau memang ternyata dia tinggi dan asimptomatik, harus tetap di-treat karena takutnya komplikasinya bisa muncul. Kalau komplikasinya muncul dan udah terlambat, ya nggak bagus.
Atau justru malah komplikasinya dulu yang membuat dia berobat. Loh, kok bisa gitu? Gimana tuh? Oke, mungkin singgung sedikit komplikasi ya, salah satu mungkin yang di ginjal ya, di ginjal. Jadi bisa terbentuk batu asam urat. Jadi dia datang mungkin ke dokter urologi dengan keluhan mungkin nyeri di pinggang, ya pinggang kanan, pinggang kiri atau salah satu nyumbet misalnya ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, batunya ternyata tipe batunya batu asam urat dan dicek ternyata asam uratnya tinggi, gitu. Jadi ya itu baru ketahuan ternyata udah komplikasi. Batu itu kan kalau batu asam urat apalagi di ginjal itu kan bisa mengganggu peredaran kan, ibarat kata kayak selang atau pipanya itu kan ada yang mengganggu di situ. Itu pasti ada juga yang nggak kerasa. Kalau batunya bisa dia tenang di dalam, nggak bikin komplikasi pun bisa. Tapi kan pasti nanti efeknya akan nggak bagus. Jadi kalau tadi kan dia numpuk di ginjal jadi batu, bisa juga numpuk di sel ginjal menyebabkan gagal ginjal. Jadi dua nih efeknya kalau ke ginjal. Gitu. Jadi ya ini adalah komplikasi yang sebetulnya kita nggak mau. Atau komplikasi tidak langsungnya, ya dari taunya dia darah tinggi nggak terkontrol, taunya asam uratnya tinggi. Diabetes nggak terkontrol, berhubungan juga dengan ternyata asam uratnya tinggi. Jadi kita harus treat juga asam uratnya. Kolesterolnya juga ternyata tinggi, kita harus treat juga asam uratnya. Jadi memang asam urat ini cukup bermain lumayan penting untuk mensupport keberhasilan terapi dari penyakit-penyakit lain. Oh, tuh pengaruhnya sebenarnya bagus ya gitu ya. Nah, itu komplikasinya itu hanya berbatas pada ginjal aja sebagai salah satu organ yang berhubungan atau bisa jadi dia nyebar atau gimana? Bisa nyebar juga ke yang lain. Karena kalau kita ngomong langsung di sendi misalnya, kalau asam uratnya sudah ada di dalam situ, dia bisa merusak sendinya. Jadi sendinya lama-lama akan rusak, lama-lama dia akan benjol-benjol juga. Ya, jadi muncul yang namanya tofus itu juga bisa jadi deposit si kristal uratnya itu, asam uratnya di dalam sendi-sendi. Entah itu misalnya di daun telinga, bisa di jempol, misalnya di sendi-sendi lain, di siku ya, itu dia muncul benjolan. Kalau dia pecah keluar kayak kapur warna putih gitu. Ya, jadi itu juga berbahaya dan itu merusak apa? Merusak sendi. Sendinya lama-lama bisa makin lama rusak dan dia fuse, nempel. Jadi dia udah nggak bisa bergerak lagi. Nah, itu banyak tuh biasanya gitu. Jadi benjol-benjol, oh disangka tumor nih, tumor apa nih? Pas dilihat ternyata asam uratnya tinggi. Gitu. Oke. Oh, ini menarik banget ya. Nah, untuk pengobatannya seperti apa dan untuk pencegahan supaya tidak masuk ke komplikasi nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar asam urat dan komplikasinya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Timotius Richard S. PPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Bethesda Hospital. Oke, Dok, ini kan di luar sana tuh banyak yang yang bilang bahwa mengaitkan antara si asam urat yang tinggi dengan kondisi ya nggak tahu ya, kita ngomongin sindrom metabolik ya, salah satunya mungkin kayak hipertensi atau kolesterol lah lebih spesifiknya gitu ya. Sehingga kalau orang ngomongin kolesterol atau hipertensi itu kan ujung-ujungnya pasti akan ngomongin di seputar jantungnya gitu ya. Nah, sebelum jauh sampai ke jantung gitu ya, dari yang namanya asam urat dia bisa ada hubungan dengan yang tadi saya sebutin nggak sih, kolesterol lah, hipertensi sampai jantung itu bisa ada hubungan atau enggak? Ya, jadi memang penelitian sekarang sudah mengkaitkan ya tingginya asam urat dengan terjadinya resiko kardiovaskular, serangan jantung dan lain-lain. Efeknya ini lebih ke arah karena si asam urat yang tinggi ternyata dia nggak bagus. Dia akan merusak lining dari pembuluh darah dan lain-lain sehingga dapat menyebabkan stres di dalam pembuluh darah tersebut. Nah, kemudian dia akan meningkatkan inflamasi, reaksi segala macam membuat pembuluh darahnya jadi nggak bagus. Nah, beberapa penelitian lain juga menyatakan bahwa asam urat yang tinggi itu dikaitkan dengan hasil kontrol dari suatu penyakit. Jadi contoh darah tingginya tinggi sekali, kok di terapi nggak bagus-bagus, ternyata asam uratnya juga tinggi. Jadi treat juga asam uratnya supaya bisa semuanya bagus.
Sama juga tentang penyakit metabolik lain ya kayak diabetes, fatty liver, obesitas ya. Jadi dikaitkannya ke si asam urat ini juga ya. Jadi memang kita kalau kita penyakit dalam kita kan memang melihatnya secara komprehensif. Jadi keperluan untuk dilakukan terapi, perubahan pola gaya hidup, diet dan lain-lain itu sangat berperan penting. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan. Jangan melihat oh darah tingginya tinggi, udah treat aja darah tingginya, asam uratnya tinggi, ya udah nanti aja deh gitu, nggak bisa. Jadi kita harus ngelihat semua dan memang evidence base-nya mensupport ya kalau bisa dikontrol lebih baik mensupport kok yang lainnya juga gitu. Itu berlaku untuk yang memang punya riwayat gangguan di jantung atau bisa jadi mereka nggak ada keluhan sama sekali dan ini akhirnya jadi komplikasi gitu dari si asam uratnya. Ya, jadi sebenarnya kalau komplikasi direct dari asam urat mungkin bukan. Tapi memperberat risiko karena penyakit lain seperti resiko kardiovaskular pada pasien dengan kolesterol tinggi dan pasien kolesterol tinggi, diabetes dan hipertensi itu bisa. Gitu. Jadi kan kalau kita ngomongin diabetes, hipertensi, kolesterol pasti kita ngomong resiko kardiovaskular atau komplikasi lain. Yes. Nah ini dikaitkan juga dengan si asam urat tinggi ini sebagai faktor yang dapat memperberat kondisi penyakit tersebut gitu. Jadi harus ikut dikontrol juga. Ikut dikontrol juga ya. Nah kalau akhirnya berbarengan di waktu yang sama gitu ya antara asam urat tinggi dan beberapa tadi ya tekanan darah dan lain sebagainya, itu dia untuk treatmentnya paralel atau gimana? Ya barengan semua. Oke. Kan mungkin ada orang-orang dengan kondisi-kondisi tertentu itu aman dok, maksudnya ketika paralel itu berjalan. Nah, kita harus lihat juga kondisi pasien. Yeah. Contoh, pasiennya memang sudah lama punya diabetes dan hipertensi misalnya. Terus dia ternyata fungsi ginjalnya sudah mulai kurang baik gitu. Ya. Terus pas kita lihat ternyata asam uratnya juga tinggi sekali. Oh berarti ini ginjalnya diserang dari berbagai sisi nih ya komplikasinya. Dari asam urat iya, dari diabetes iya, dari hipertensinya iya. Nah beberapa obat yang dapat kita pakai untuk si asam urat ini harus disesuaikan. Ada beberapa obat yang nggak boleh dikasih dosis tinggi sekali atau harus disesuaikan ketika fungsi ginjalnya sudah nggak terlalu bagus gitu. Jadi ya secara barengan iya, tapi evaluasinya harus menyesuaikan masing-masing pasien. Nah untuk masa treatmentnya itu sendiri itu menyesuaikan kayak kalau ini sudah recovered kayak asam uratnya tinggal yang lainnya atau gimana? Nah, kalau misalnya asam uratnya udah turun, kita usahakan pastikan dia terkontrol dengan dosis serendah mungkin. Atau kalau misalnya bisa dimodified dengan lifestyle jauh lebih baik. Jadi kita harus evaluasi dulu. Nah memang kalau itu untuk asam urat yang tinggi. Kalau dia kondisinya serangan akut itu berbeda. Jadi ada beberapa obat yang bisa dikombinasikan seperti obat-obat golongan NSAID ya. Dia ini obat-obat anti nyeri biasanya anti radang atau golongan kolkisin ini obat langsungnya memang khusus untuk asam urat atau bahkan golongan steroid sebagai anti radangnya. Lalu kita tenangkan, setelah tenang baru kita masukkan obat penurun asam uratnya supaya nggak makin berat karena ada beberapa studi menyatakan kalau kita memberikan kepada orang yang sebelumnya belum pernah minum obat asam urat nyeri di kakinya pada saat kita kasih obat penurun asam urat akan makin sakit gitu. Jadi kita tunggu reda dulu ya kurang lebih mungkin 5 sampai 7 hari setelah dia reda baru obat asam uratnya kita kasih. Gitu. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Saya bacakan ya, ini dari Ibu Hanifah, agak panjang nih dok. Saya bacain ya, dokter nggak usah nengok-nengok dok ya. Ini agak panjang soalnya satu paragraf nih kayaknya ya. Dok, ibu saya usia 58 dan sering ngeluh nyeri di bagian sendi, terutama di bagian jempol kaki dan juga lututnya. Terkadang bengkak tapi berpindah-pindah. Bengkaknya pindah-pindah kali ya. Gejalanya itu biasanya muncul pas pagi. Itu tanda asam urat tinggi atau rematik ya dok? Oh iya tadi ya sempat ngomong rematik ya agak samar ya. Itu asam urat tinggi atau rematik ya? Dan apa bedanya gejala rematik sama asam urat? Terima kasih. Oh iya ini agak rancu juga nih masyarakat ya. Selain dokter kayaknya masyarakat agak bingung nih ya. Kalau dokter sih pasti udah paham gimana dok? Iya. Jadi kalau rematik itu sebenarnya bahasa awam untuk nyeri sendi ya. Penyakit sendi, nyeri karena sendi ya. Kita ngomong rematik in general. Jadi kalau misalnya rematik itu sebagai diagnosa nggak bisa. Harus cari dulu penyebabnya apa. Mau asam urat kayak, mau pengapuran, mau trauma, mau infeksi, mau autoimun yang tadi. Itu banyak ya. Tapi kalau misalnya bener nggak sih ini karena asam urat?
Kalau asam urat secara umumnya dia itu biasanya satu sendi. Jadi monoartikuler. Bisa banyak nyeplok-nyeplok kalau memang sudah lanjut penyakitnya. Nah, tadi kan barusan dibilang katanya pagi hari kaku, morning stiffness ya. Kalau morning stiffness-nya ada ya evaluasi dulu aja. Pemeriksaannya bisa langsung mengarah ke penyakit rematik in general, jadi cek dulu nih semua karena usianya kan udah lanjut nih, mungkin udah masuk juga menopause ya mungkin ya. Ya udah. Apakah memang berat badannya tinggi juga dan lain-lain menyebabkan mungkin sudah ada pengapuran di sendi, ya jadi kita evaluasi. Bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, cek asam uratnya, kemudian bisa dilakukan foto ronsen kalau memang perlu untuk melihat apakah memang sudah ada gangguan di antara celah sendinya, ya kemudian sama dievaluasi apakah ada faktor lain yang bisa menyebabkan nyeri sendinya, gitu. Jadi coba kita evaluasi dulu, karena menurut saya masih terlalu general untuk mensimpulkan ini asam urat atau bukan. Gitu. Tapi dari terminologinya aja morning stiffness itu memang mostly happen in the morning atau gimana? Ya, betul, ada. Untuk kasus-kasus tertentu, kondisi pasien dengan gangguan sendi, ya, ini kita ngomong in general dulu ya, rematik in general, memang bisa ada morning stiffness. Tapi ada yang morning stiffness-nya membaik, ada morning stiffness-nya yang udah stiffness every day aja, whole day gitu. Jadinya nyeri-nyeri terus. Ya, kalau itu bisa mengarah ke suatu penyakit yang spesifik juga nantinya. Gitu. Oh, tapi kalau untuk yang morning stiffness yang biasa, dia akan hilang sendiri? Ya, kalau morning stiffness yang biasa dia akan hilang. Nah, kalau morning stiffness yang biasa, tapi ini kita nggak pada usia lansia ya. Kalau biasanya usia muda kok nyeri setelah kita aktivitas jalan semuanya enakan dan lain-lain, takutnya mengarah ke autoimun bisa gitu. Nah, jadi kita akan evaluasi dulu ya. Kalau udah usia lanjut biasanya sih jarang sih mengarah autoimun ya. Ini karena udah jauh banget ya dok. Kalau mau autoimun sebenarnya mungkin bisa dideteksi dari awal. Betul gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Hanifah dan semoga ibunya sehat selalu. Diperiksakan ya dok ya, untuk menegakkan diagnosis ini asam urat atau rematik seperti itu ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya segmen terakhir. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar asam urat dan komplikasinya. Masih bersama dengan Dr. Timotius Richard S. PPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital. Oke dok, gini, kalau salah satu faktor risiko dari tingginya asam urat kan faktor dari apa yang jadi intake-nya kita, menjadi konsumsi kita. Kalau akhirnya sampai ke komplikasi kan itu sudah perjalanannya sangat panjang gitu ya. Asam uratnya aja mungkin butuh waktu, sampai ke komplikasi juga harusnya ini juga butuh waktu yang panjang. Nah kalau kita ngomongin kayak komplikasi akan terjadi meskipun tadi kita udah ngomongin treatment dan lain sebagainya, itu gara-gara asam urat yang tinggi. Nah kalau yang sesuatu yang tinggi itu biasanya orang pikiran ya, mungkin mereka akan membandingkan kayak anggota kolesterol tadi sempat kita bahas gitu ya, atau tekanan darah tinggi gitu. Itu kan kayak, dok bukankah itu sama dengan tensi, dengan gula yang sifatnya up and down gitu ya. Asam urat itu up and down nggak sih dok atau gimana? Iya, up and down betul. Tapi kan tergantung dari yang tadi ya. Jadi memang banyak banget faktor-faktor lain nih yang bisa menyebabkan asam uratnya itu tinggi. Ya, kita bisa modified apa yang bisa kita modified justru. Jadi contoh yang paling gampang itu dari makanan. Jadi kalau makanannya bisa diatur, bisa diubah, ya membantulah seenggaknya dari sesuatu yang memang kita nggak bisa ubah. Misalnya contoh dari turunan misalnya, genetik, hereditary, atau misalnya dari penyakit yang memang sudah diderita, penyakit berat misalnya, yang memang beresiko meningkatkan asam urat. Itu kan memang mungkin agak sulit. Tapi ya dari makanan kan gampang. Banyak orang menginginkan cara yang instan dong. Gitu ya. Ya untuk sebagian orang mungkin karena ya tadi ya, karena mungkin komplikasi sudah ada sindrom metabolik dan lain sebagainya, mungkin mereka perlu cepat gitu ya. Makanya tadi kan salah satu yang disebut adalah obat penurun asam urat gitu ya. Nah kalau ada orang kepikiran, dok saya itu ada komorbid ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Bisa nggak sih dok saya modifikasi lifestyle gitu ya untuk menurunkan kadar asam urat? Mungkin bisa ya, tapi itu takes time nggak sih dok atau gimana? Ya, pasti takes time. Jadi kalau kita mau nurunin makanan ya, mungkin rekomendasinya dulu deh makanannya. Kalau makanan yang harus dihindari ya, harus dihindari sama sekali gitu ya. Ini udah benar-benar wajib itu jeroan.
Jeroan, jeroan. Hindari, wajib kalau kata dokter. Itu udah wajib ya, itu wajib. Kedua, daging merah. Ah, tuh. Betul. Geser. Ya. Skip. Ya, kemudian seafood non ikan beberapa iya, seperti apa namanya tiram, kerang, ya. Kalau boleh mungkin cumi, udang, kepiting, ya itu geser juga. Nah, tuh. Minuman manis itu masuk dalam satu sisi yang sama dengan makanan yang tadi. Wah, Iya. wow. Jadi itu geser juga. Gitu. Nah, jadi kalau mau modifikasi makanan dan gaya hidup, makanan dulu yang tadi geser. Udah, itu dulu saja yang pertama. Ya. Tuh, ujiannya sangat berat kan pemirsa. Makanya kalau mau sehat ya hindari tadi yang disebut kayak jeroan, daging merah, seafood beberapa non ikan gitu ya. Yang akhirnya bisa membuat asam uratnya tinggi. Tapi itu kayak gini dok, kadang-kadang oke, dok saya modifikasi lifestyle, saya perbaiki pola diet saya. Komitmen perlu ya dok? Iya, betul. Kan kayak dok cheating day gitu kayak wah nggak bisa ya, itu tetap akan berdampak nggak sih dok? Iya, akan Terutama kalau orang dalam kondisi dia komplikasi dengan yang lain, itu dengan modifikasi pola diet itu berpengaruh banget nggak sih dok? Bukan cuman untuk asam uratnya saja, tapi kan akan ngefek juga ke yang lain. Betul. Hipertensi contohnya, kolesterol contohnya ya. Ya kalau diabetes nggak terlalu ya karena dia kan carbohydrates ya. Cuman kalau gulanya mungkin dok. Betul ya, itu untuk gulanya. Jadi memang banyak banget kok outcome-nya kalau kita bener-bener change lifestyle. Nggak cuman satu spesifik penyakit tertentu aja yang akan kena, tapi mungkin semuanya akan kena juga semua. Gitu. Karena rekomendasinya pasti nggak jauh-jauh dari kurangin daging merah, kurangin apa namanya makan makanan goreng-goreng, jeroan dan lain-lain ya. Pokoknya kurang lebih begitu. Tapi itu bisa selaras dan sejalan dengan pengobatan medis nggak sih dok? Dalam artian kayak gini, dok saya mau benar-benar totally mengubah modifikasi lifestyle saya deh, saya tanpa medis sama sekali, nggak bisa juga kan dok? Harus tetap berbarengan atau gimana? Kalau idealnya memang berbarengan, tapi terapi medikamentosa atau obat-obatan tidak akan sebaik hasilnya jika tidak dibarengi dengan perubahan pola gaya hidup. Karena ngomongin long term ya? Iya, long term. Jadi pola gaya hidup itu tetap menjadi utamanya kok. Tetap key center nomor 1 untuk hampir semua terapi. Ya, jadi kayak contoh diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol. Ya nomor 1 pasti dari lifestyle-nya dulu yang akan diedukasi. Karena kan seperti yang tadi yang saya jelaskan, nggak semua pasien asam urat yang tinggi perlu diterapi obat minum. Kalau misalnya, tadi mungkin saya jelasin sedikit, kalau dia tinggi sekali, tapi dia nggak bergejala, biasanya kalau di atas 9 kita baru kasih obat untuk menurunkan si asam uratnya. Tapi kalau misalnya let's say dia di 8, ya 8, atau mungkin 7, tapi dia nggak ada nyeri, nggak ada apa, semua bagus, ya kita edukasi untuk lifestyle-nya. Nah, terus seberapa lama nih lifestyle-nya? Ya pengennya sebenarnya umur hidup ya. Tapi kita bisa mengevaluasi asam uratnya itu dengan paling cepat 2-4 minggu. Nah, gitu. Untuk mengetahui efeknya seperti apa. Intinya adalah komitmen ya dok ya. Mau Anda medikamentosa atau apapun tetap harus pola diet, pola hidupnya jauh lebih sehat. Oke, terima kasih dokter Tim hari ini menjadi pecut kita bersama di hari libur yang indah ini. Terima kasih sudah hadir ke sini, sudah ngomongin asam urat dan membuat kita sadar bahwa tidak semua makanan harus kita konsumsi ya dok ya, demi kesehatan kita. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Bethesda Hospital. Salam kembali, terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Tim. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matria Smith. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas. Berlibur ya di hari Jumat yang indah ini. Selamat berlibur bersama keluarga. Happy weekend. Sampai jumpa.